Tapi itu dorongan utama gue untuk cabut dari kerjaan gue yang dulu buat ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang. Mimpi gue adalah ngelakuin apa yang pengen gue lakuin dan orang tahu itu karya gue, nggak disuruh orang. Halo, nama gue Baskara Putra, biasa dikenal juga sebagai Hindia. Ya mungkin kali ini sedikit banyak mau ceritain gimana caranya gue rasain nikmatnya hidup. Katanya hidup butuh passion. Emang passion apaan sih? Simple, kerjain yang lo suka. Apapun yang terjadi, gue ulik sampai jadi. Nikmatnya kayak main, hasilnya nggak main-main. Kerjaan yang lo suka, rasakan nikmatnya hidup. Mudah Garam Signature. Mungkin banyak yang kenal gue di luar sebagai orang yang manage 3 proyek musik, ada Fizz, ada Hindia, ada Lomba Sihir. Sebelum ini gue sempat loncat-loncat di banyak tempat pekerjaan yang beda-beda, sempat kerja di agensi, sempat bantu-bantu di PH juga, sempat kerja di salah satu institusi resmi, sebuah kedutaan dari sebuah negara di Eropa. Cuman akhirnya semua itu capek gitu ngerjainnya. Terus gue coba iseng-iseng kayak seriusin musik yang udah pernah gue bikin beberapa tahun ke belakang. Gue loncat kapal dan puji Tuhan berhasil. Kalau cerita konteksnya dulu, gue 3 bersaudara. Yang main musik banget tuh kakak gue, anak tengah. Gue tuh anak bungsu. Gue selalu ngeliat kakak gue nih jago banget. Pengen banget juga kayak bisa kayak kakak gue. Tapi sering banget gitu loh, misalnya kayak gue lagi ngapain sama gitar di rumah, dia pulang atau dia lewat keluar dari kamar atau dia baru nyampe rumah segala macem, dibecandain gitu loh, kayak wah gila main lu berantakan banget gitu, kayak lu hancur banget, atau yang kayak masih aja lu denger lagu kayak gitu, mungkin bercanda sebenarnya. Cuman gue jadi merasa minder banget lah, maksudnya takut banget buat latihan atau berusaha ngulik musik gitu di rumah. Sampai akhirnya pas kuliah, gue iseng lagi gitu, kayak ngobrol ke salah satu teman gue, bikin band yuk. Terus dia mau, tapi kocaknya waktu itu yang gue siapin duluan tuh bukan lagunya, cuma nama bandnya, logo bandnya, sama ini artwork EP-nya kalau kita rilis. Lagunya belum ada. Di momen itu yang kayak gue berusaha, nama kerennya Law of Attraction. Jadi kayak disiapin aja dulu gitu arahnya ke sana. Akhirnya jadi berkembang terus band itu. Di tahun ini itu udah umur ke-10 dari band ini. Nama band itu Fizz. Jadi awalnya itu gue bikin sama teman-teman kampus. Cuman sampai tahun 2018 tuh nggak ada big break lah. Maksudnya sempat mau bubar, bahkan sebelumnya udah mulai merasa wah ini kagak ada duitnya banget nih ngeband. Sempat bikin satu materi, satu album, terus disuruh pulang sama produsernya. Beneran disuruh pulang gitu. Ada momen dimana kita baru inget, anjir hari ini kita rekaman ya gitu. Terus kita nyewa studio yang masih kosong karena lagunya belum jadi, tapi udah booking. Terus disuruh pulang sama Mas Dimas ya, Als nama studionya. Respect kalau Mas Dimas. Disuruh pulang, disuruh benerin lagi. Berapa bulan kemudian balik lagi, materinya berubah. Itu jadi album pertamanya Fizz, ngerjainnya 6 bulan sampai setahun kalau nggak salah. Semenjak itu udah mulai main di festival segala macam, cuman ya kita ngerasa ya udahlah mungkin emang segini aja gitu musiknya, jadi nggak pernah ada yang punya pola pikir harus benar-benar fokus di musik. Di momen itu gue udah mulai kerja di yang tadi gue jelasin di awal gitu, ada satu organisasi resmi di bawah kedutaan Inggris ya, bergeraknya di bidang sosial, budaya, pendidikan segala macam, namanya British Council. Gue kerja di sana 2,5 tahun. Dari kedutaan itu gue pindah ke salah satu label teman gue, bantuin jadi brand manager 1 tahun, 1,5 tahun. Itu tahun 2018 awal. Di tahun itu akhirnya ada yang tanpa desain segala macam, tanpa ada pretensi harus gimana, materinya Fizz tuh ada yang meledak. Itu albumnya namanya Beberapa Orang Memaafkan, lagu Peradaban tuh ada di situ. Pas udah gede banget gue jadi mikir gitu loh, kayak gue merasa 24 jam tuh bahkan nggak cukup kalau misalnya semuanya gue pakai buat ngerjain musik gue doang kalau ini mau jadi gede. Sedangkan gue merasa kayak musik gue lagi perlu perhatian banget gitu, karena ini lagi ada momentumnya gitu, lagi big break, lagi gede. Akhirnya gue memutuskan buat cabut, pindah kapal sama salah satu alumni
dari label tempat gue kerja waktu itu juga untuk kayak ya udah kita bikin label sendiri aja gitu. Itu yang jadi Saniter sekarang gitu label gue. Itu kejadian di tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Cuman ya akhirnya gue mencoba menseriusi itu. Gue udah pernah bilang juga ke anak-anaknya bahwa suatu saat gue pengen bikin proyek solo. Tapi berkali-kali gue coba over the years, gue merasa gue belum punya ilmunya, gue belum punya networknya buat bisa bikin proyek solo ini berhasil. Jadi selalu ditahan terus gitu. Secara kreatif juga gue nggak pede sama materinya. Nggak pede sama arahan soundnya harus kayak gini, harus kayak gitu. Akhirnya cuman kejadian kayak 2018 akhir menuju mau cabut bangun Saniter sendiri itu. Nyoba kayak, waktu itu ditawarin kayak bikin satu materi sama kerabat-kerabat gue yang lain. Tapi bukan sebagai Fis gitu, gue perorangan. Ya udahlah pakai aja nama Hindianya gitu, daripada nggak jalan-jalan. Lagu-lagu gue terutama di Hindi itu cara gue menanggapi apa yang gue rasakan di dalam hati gue. Sejelek apapun, sebagus apapun itu gue jadiin lagu. Dan gue punya aturan pribadi kalau gue nggak boleh bohong di lagu gue. Jadi kalau gue lagi benci banget sama orang tua gue harus nulis. Segimanapun mungkin di luar hari-hari buruk itu gue sayang sama mereka, cuman gue harus menulis perasaan itu. At the end of the day itu terapi gue gitu. Mungkin nggak bikin gue happy tapi nggak bikin gue lebih tenang. Tapi akhirnya 2019 awal ada single benerannya gitu, ada single seriusnya yang menuju album. Itu big break gue yang kedua gitu, yang gue nggak pernah nyangka ada di ada di momen itu gitu. Ternyata dalam proses gue melakukan itu, apa yang gue rasain itu dirasakan juga sama banyak orang lain. Cuman buat gue satu hal yang paling memorable tuh ini. Gue lupa kotanya apa ya, mungkin karena gue kebanyakan minum dari tadi. Itu kan air teh. Iya, tapi ini lemon tea, sebenarnya bagus buat kesehatan. Suatu hari gue pernah kelar manggung, tim gue di belakang panggung ngasih surat, di dalam suratnya ada jendolan. Pas gue buka ada cincin ini, dalam ini. Ada cincin ini. Terus gue baca suratnya. Terus orang ini cerita, dia punya mental health struggle dari kecil. Dia keadaan mentalnya tuh nggak baik. Berusaha untuk mengakhiri dirinya berkali-kali. Itu di luar masalah. Gue lupa, setahu gue dia punya leukemia apa tumor yang ngebikin life expectancy-nya dia tuh sangat rendah karena penyakit itu. Terus dia cerita, tapi dari dulu gue tuh dikasih cincin ini sama keluarga gue sebagai lucky charm. Jadi orang-orang terdekat di hidup gue selalu bilang bahwa kamu akan ngelewatin semua keadaan itu selama kamu megang cincin ini, karena ini lucky charm ya. Di saat suatu hari dia merasa terpuruk banget, dia nggak tahu gue siapa, dia buka Spotify, dia denger Hindia. Dia denger sealbum, besoknya dia denger lagi sealbum, besoknya dia denger lagi sealbum, sampai itu jadi habit dia untuk denger Hindia. Terus dia bilang, buat gue sekarang, cara gue berusaha get on living, gak nyerah sama hidup gue itu denger album lo. Lucky charm gue adalah album lo. Jadi makasih udah ngasih album lo buat gue. Biar hidup kita fair, cincin ini yang dulu lucky charm gue kasih ke lo karena lo udah ngasih album lo buat gue. Jadi ini gak pernah gue lepas dari tangan gue sekarang. Dan buat gue di saat lo udah ngalamin itu di hidup lo udah bodoh amat dibilang kayak suara lo jelek, lo gak bisa nyanyi. Ini gue aja berkaca-kaca gitu, selalu kayak setiap kali berusaha kayak menceritakan ini ke orang gitu. Sesuatu yang dulu gue kerjain diem-diem di kamar karena gue takut kakak gue ngatain gue segala macam, ini yang bisa bikin gue hidup, dan ini yang bisa bikin kayak orang-orang terdekat gue, tim gue bisa hidup gitu 100% dari sini. Kadang-kadang kan gini ya, kalau misalnya kayak ngomongin komentar orang di internet gitu, lu ngomong ke teman-teman lu, pasti teman-teman lu bilang kayak gak usah dipikirin, dia gak kenal lu. Faktanya kalau lu ada di posisi itu gak gampang buat lu gak mikirin itu, karena ya lu bayangin minimal 20 orang ngatain lu di internet tiap hari gitu. Jadi kayak lu buka DM itu takut. Gue pertama kali ngeliat hater, pertama kita selebrasi makan-makan sama Fis, anjing punya hater gitu, kayak itu pencapaian. Kayak sampai ada sesuatu yang lu lakukan bikin orang benci sama lu gitu, berarti ada yang lihat kan. Tapi pas udah masuk kedua, ketiga, keempat, terus udah mulai yang kelima, 6, 7, sampai 100.000, 10.000 jadi personal, jadi capek gitu gue. Gue juga pengennya nggak mikirin. Cuman ternyata nggak segampang itu. Maksudnya
Gue sempat lepas kontrol beberapa kali, gue balas. Cuman di saat levelnya tuh udah fitnah menurut gue. Atau udah menyerang sesuatu yang kayak gue punya prinsip, lu terserah lah mau ngatain gue kayak gimana. Cuman jangan bawa-bawa teman gue, jangan bawa-bawa pasangan gue, jangan bawa-bawa keluarga gue gitu. Selalu itu aja. Ya di saat levelnya udah tiba-tiba yang kayak ngomongin kayak lingkungannya apa segala macam, gue nggak terima waktu itu. Dan ternyata ini Bray orangnya lagi di dalam penjara, bingung. Akhirnya ya gue berusaha try to be the better person aja lah waktu itu, yang kayak ya udahlah, maksudnya gue nggak tahu apa yang dia laluin, jadi gue nggak pengen merasa kayak ya buat gue apa yang dia lakuin salah gitu. Cuman gue berusaha ngerti aja dan justru malah trying to be a friend, karena akhirnya ngobrol gitu kan via telepon segala macam. Gue suatu hari pernah bangun terus mikir, kenapa gue cabut ya? Gajinya gede, benefitnya banyak banget untuk anak umur segitu yang baru lulus kuliah. Pengalamannya ya ada gitu, udah sempat kerja dari sebelum lulus, cuman kayak nggak sebanyak itu, pengalamannya nggak sebanyak itu, cuman dapat benefit sebanyak itu, dapat gaji segede itu. Kalau dipikir tuh ya bukan ada gilanya, emang gila banget kayak kenapa gue cabut. Cuman kayak tadi gue bilang gitu, kayak maksudnya gue juga avid gamer gitu, gue main game banget. Ada satu filosofi di dunia gaming yang gue sangat-sangat percaya bisa diaplikasikan di hidup. Lu main game, di saat lu nggak bisa lanjut ke stage selanjutnya, di saat lu nggak bisa ngalahin satu bos, di saat lu mati mulu, berarti lu tahu lu ada jalan yang benar. Karena game itu ngasih tahu ke pemainnya bahwa lu tuh ada di path yang benar, itu di saat lu tiba-tiba dihadapin sama masalah baru. Gue harus pindah ke tempat lain, ketemu musuh lain, ketemu monster lain yang gue nggak tahu cara ngalahinnya gimana. At that moment gue tahu bahwa di game ini gue selangkah lebih dekat menuju tamat. Itu artinya gue akan berusaha mencari tahu jalan keluarnya gimana, dan dalam mencari jalan keluarnya gue akan berkembang, dan ilmu itu akan gue bawa seumur hidup untuk apapun yang bakal gue lakuin di final stage gue di hidup gue gitu nanti gitu. Buat semua yang nonton ya, buat semua yang denger gitu, gue yakin banget sekarang di kepala lu nih, di ujung lidah tuh ada satu kalimat yang pengen lu omongin ke orang terdekat lu, atau ke bos lu, atau ke kolega lu. Cuman lu nggak pernah berani ngomong itu. Apapun bentuknya. Dan gue juga tahu bahwa kadang-kadang untuk mendapatkan keberanian untuk ngomongnya itu nggak gampang, nggak mudah gitu. Untuk ngomong kayak sebenarnya gue udah nggak nyaman, gue pengen resign, atau yang kayak bos, apa yang lu lakuin itu salah. Tapi nggak ada cara lain untuk mencapai itu selain elunya berani duluan buat ngomong itu. Hidup tuh nggak ada artinya, Bray. Serius, nggak ada artinya. Karena hidup itu nggak ada artinya, berarti lu bebas memberikan arti buat hidup lu sendiri. Jadi lu mau menganggap hidup lu kayak gimana, artinya apa, tujuan lu di bumi apa tuh terserah lu. Buat gue itu terserah gue. Mimpi gue adalah ngelakuin apa yang pengen gue lakuin, dan orang tahu itu karya gue, nggak disuruh orang. Dan gue pengen dalam karya gue itu ada gunanya juga buat orang gitu. Jadi gue nggak pengen ngabisin waktu gue di dunia ngelakuin sesuatu yang sebenarnya disuruh sama orang. Oke, dari gue itu aja. Lagi-lagi nama gue Baskara Putra /Hindia, karena banyak orang suka lupa di saat banyak orang ngomong. Dan ya itu cara gue menikmati atau merasakan nikmatnya hidup gue dengan cara gue sendiri. Tapi bukan berarti itu yang paling benar. Gak ada yang lebih tahu lu dibandingin diri lu sendiri. Itu aja poin gue. Oke, love you so much. See you. Love you too, bro.